Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Gunawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMA Negeri 7 Garut, mata pelajaran sosiologi. Berikut akan saya tampilkan video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Jawabannya harus semangat pagi ya. Selamat siang. Selamat pagi. Tetap semangat ya. Baik, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Pimpin dulu KM-nya. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Mengabsen dulu ya. Agung hadir? Hadir ya, ada. Agus hadir. Saika? Hadir. Jenab? Hadir. Hadir. Nabi? Hadir. Yuli? Hadir. Oh, terima kasih semuanya sudah hadir ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin menampilkan sebuah video ya sebelum kita mulai. Silakan diperhatikan ya. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันไม่ได้ดูเลยไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักงานก็เดิมให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Apa yang bisa kalian tangkap dari video barusan? Yang kalian lihat ada apa saja? Buah hasil dari pemberian. Nah, buat hasil dari pemberian. Terus apa lagi? Saling menolong. Terus apa lagi? Walaupun ada keterbatasan, dia punya keterbatasan, dia untuk hidup juga dia pas-pasan, tapi dia menolong orang lain. Kalau kita mereview pertemuan sebelumnya, kita belajar terkait pemahaman masalah sosial. Masalah sosial bukan? Ya, kalau lihat itu kan, kalau kita lihat tadi kondisinya di kota besar gitu ya, tapi masih ada yang kesusahan, kekurangan. Tapi ada hal positifnya, saling membantu. Masih ingat kalian terkait pemahaman masalah sosial? Coba, masalah sosial itu apa? Masalah sosial itu masalah yang terjadi pada diri individu dan kelompok sosial, terus Yang terjadi di lingkungan masyarakat. Setiap orang itu punya masalah, betul kan? Betul. Di masyarakat sekitar kita ada masalah. Ada Masalah apa saja? kemiskinan, kesenjangan dan lain sebagainya. Kita sekarang yang kita bahas yaitu faktor penyebab permasalahan sosial. Di dalam pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab permasalahan sosial di masyarakat. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan berbagai faktor penyebab permasalahan di masyarakat. Ya, nanti itu
mengidentifikasi, terus menyimpulkan, dan harus presentasi ya, saling bertanya terkait masalah faktor penyebab dari masalah sosial. Kita sekarang yang kita bahas yaitu faktor penyebab permasalahan sosial di masyarakat. Jadi faktor penyebab masalah sosial yang ada di masyarakat itu ada faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis ya. Yang pertama itu tadi ada masalah ekonomi. Nah, ekonomi ini berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesenjangan sosial. Kriminalitas karena mereka mencuri kebutuhan ekonomi ya. Kesenjangan ya, rumah kumuh ini gambarnya. Jadi ada kesetimpangan ya, tidak adilan gitu ya. Pengangguran juga banyak. Itu berdampaknya pada masalah ekonomi. Kelihatan ini? Oke, coba baca ini. Seika. Dalam masalah ini, biasanya yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah, karena pemerintah kurang menyediakan lapangan kerjaan bagi masyarakat. Jika masyarakat mengalami permasalahan ini, akan mengakibatkan sangat rentannya anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminalitas, dan kekurangan ekonomi dapat dijadikan suatu alasan atau pembenaran dalam melakukan tindakan tersebut. Oh, jadi faktor ekonomi ini berkaitan dengan ketidakmampuan ya anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga mengakibatkan apa? Terjadinya kesenjangan sosial. Selanjutnya yaitu faktor sosial budaya. Siapa? Lutfi, coba bacakan ini. Kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, dan perceraian, eksploitasi lingkungan, dan lain-lain. Oke, yang kedua, nih, coba ini apa? Gambar apa ini? Orang yang pertama itu gambarnya orang yang terkena HIV. Nah ini ketika bencana COVID-19. Nah ini berkaitan dengan faktor biologis. Jadi apa katanya faktor biologis itu? Babi. Masalah ini dapat ditimbulkan akibat ketidaksamaan keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Kurang gizi juga merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ini. Ini gambar laki-laki, ini juga laki-laki, saling berpengaruh. Ya, Ji. Ini boleh tidak? Tidak. Mempengaruhi norma masyarakat yang ada di kita tidak? Mempengaruhi. Ini sebagai masalah sosial. Yang korupsi juga sebagai masalah sosial. Ini penyebab faktor psikologis. Nih, faktor psikologis ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat. Maka apa? Pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tekanan kehidupan sosial yang ada. Nah, seperti ada aliran sesat, ya, menyimpang, gitu ya, yang tidak masuk akal, gitu ya. Oke, saya kira itu saja materinya.
Oke, kelompoknya kelompok berdasarkan yang sudah dibentuk waktu pertemuan minggu kemarin ya. Ini lembar kerja kalian silakan ya. Oke. Ya, jadi tugas kalian nanti ini diidentifikasi berdasarkan ini mau mencari masalah apa ini? Kelompok ini? Oh, masalah psikologis. Kelompok ini apa? Permasalahan faktor biologis. Kelompok ini? Faktor budaya. Udah diskusi ya. Ini berarti faktor ekonomi. Oke. Silahkan kalian lihat ya, cari referensinya, identifikasi. Silahkan dipersilahkan itu dari mau cari dari internet atau dari buku ya, dari buku ya. Ini silahkan ambil bukunya ya. Nih silahkan dibagikan aja, satu kelompok satu aja. Nah 2 sumber ya. Oke, sudah? Sudah. Mau presentasinya mau di sini tadi? Siap. Iya ya. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika dari kelompok 1 bersama rekan saya Yulia, Ismi, Faisal sama Rehan. Di sini kami membahas terkait gambar nomor 2 yaitu masalah tentang psikologis. Nah, pada gambar tersebut merupakan gambar yang seolah-olah bunuh diri yang berdampak dari stres. Stres sendiri memiliki arti yaitu tekanan atau tuntutan yang dialami individu dari berbagai hal. Stres dapat berdampak pada masalah fisik
Salah satunya terkena penyakit fisik yang berefek terhadap sistem endokrin dan sistem kekebalan tubuh. Stres juga berdampak pada kesehatan mental yang buruk. Tepuk tangan dong. Izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rika Febriani dari kelompok 2. Ingin bertanya, bagaimana faktor psikologis dapat menjadi masalah sosial? Izin menjawab. Dari pertanyaannya, salah satunya adalah gangguan kesehatan mental, masalah seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, dan gangguan hubungan dapat mengganggu kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Individu dengan gangguan kesehatan mental sering mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan kesulitan dalam mengakses perawatan kesehatan mental yang memadai. Faktor psikologi dapat memainkan peran penting dalam menciptakan dan memperburuk masalah sosial. Jadi karena faktor psikologi tersebut dapat menyebabkan masalah-masalah sosial yang seperti contoh tadi, seperti bunuh diri. Itu terjadi karena masalah psikologi yang kurang baik. Baik, sekian dari presentasi mengenai faktor psikologis. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk. Silakan dari kelompok 2. Nih, masalah apa ini? Masalah apa? Biologi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralabia dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang mengenai faktor biologis. Faktor biologis dibagi menjadi 4, yaitu faktor keharusan, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi manusia dan tidak bisa ditunda. Faktor keharusan maka sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan timbulnya masalah sosial. 2. Faktor pendudukan, yaitu menyangkut bertambahnya jumlah manusia pada lapangan kehidupan yang tetap. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menimbulkan banyak permasalahan sosial di masyarakat. 3. Faktor dorongan bagi manusia untuk mempertahankan diri, seperti sifat hakiki manusia mempertinggikan diri sendiri sebagai makhluk individu. Kedua, di sisi lain manusia sulit untuk mempertahankan dirinya bila tidak bekerja sama dengan pihak lain. Bila kebutuhan tersebut sukar atau tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut dirasakan sebagai masalah. Maka dari itu dia bergaul, bergabung, atau membentuk kelompok sosial bagaimana makhluk sosial lain. Keempat, faktor kebutuhan akan lawan jenis, yaitu kebutuhan naluri manusia yang sulit ditolak. Kebutuhan ini diukur atau dikontrol oleh norma atau nilai-nilai. Bila norma dan nilai tersebut tidak kuat lagi, besarnya akan timbulnya masalah. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ismi Renisa dari kelompok 1. Bagaimana faktor biologis dapat menjadi masalah sosial? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ismi, kelompok 1. Jadi jawabannya, faktor biologis dapat memainkan peran dalam beberapa masalah sosial ini. Seringkali terkait dengan bagaimana faktor-faktor biologis mempengaruhi kesehatan fisik dan berkembang individu. Perkenalkan, nama saya Rika Febriani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan faktor budaya dari permasalahan sosial. Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi suatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan yang biasa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Ada beberapa contoh faktor budaya, yaitu kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan sosial yaitu ras, perkembangan teknologi, dan lingkungan geografis. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya, saya Seika dari kelompok 1 izin bertanya mengenai penanganan faktor budaya yang bisa dilakukan. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Penanganan masalah sosial yang terkait dengan faktor budaya seringkali memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya, dialog antar budaya, dan upaya untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi. Penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pentingnya menghormati dan menghargai keberagaman budaya. Selain itu, undang-undang dan regulasi anti diskriminasi dapat membantu melindungi hak-hak individu dan diskriminasi berdasarkan budaya atau latar belakang mereka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan faktor permasalahan sosial dari skala ekonomi. Yang pertama akan dibacakan oleh Nabil. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kerja. Adapun dampaknya yaitu meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya tindakan kriminalitas, meningkatnya angka kematian, dan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat. Sehingga adapun upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan SDM, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Izin bertanya, perkenalkan saya Kusofi Fikri dari kelompok 2. Bagaimana penanganan masalah faktor ekonomi tersebut? Menjawab dari kelompok 2, penanganan masalah sosial yang terkait dengan faktor ekonomi seringkali memerlukan campur tangan pemerintah, kebijakan ekonomi yang bijaksana, dan program-program yang mendukung individu yang berada dalam situasi sulit. Program bantuan sosial, pendidikan keterampilan, peluang pekerjaan, dan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah sosial yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusinya kalian luar biasa. Kalau begitu saya ingin melakukan evaluasi dari hasil belajar kalian. Itu silahkan dibuka di grup WA, kalian kerjakan di Google Form. Saya sudah membagikannya di grup kelas ya. Udah semuanya? Ya, yang sudah silakan dikirim ya. Terima kasih. Ini kayaknya ya ada yang luas kasus ini. Sebelum diselesaikan pembelajaran kita, saya ada tampilan dulu nih buat refleksi kalian. Dan begitu juga dengan kehidupan kita ya. Sebelum kita memberikan penilaian, sebaiknya kita mengecek pola pikir kita dan bertanya pada diri sendiri.
apakah kita memandang segala sesuatunya dari sudut pandang positif sebelum kita memberikan penilaian dari kepada orang lain? Ya, ini ternyata saya hampir lupa. Hari ini saya melihat kamu lebih jelas dari hari kemarin. Bagaimana dengan Anda? Melihat ternyata bukan cucian tetangganya yang kotor, tetapi jendelanya dia yang kotor. Artinya sebelum melihat ke orang lain, kita itu harus merefleksi diri sendiri. Itu juga dengan bagaimana faktor penyebab masalah sosial itu dikaitkan dengan hal yang tadi. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari di sore hari ini? Ya, silakan. Baik, minta perhatiannya. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai pembelajaran faktor penyebab masalah sosial, faktor penyebab yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Yang persekian, terima kasih. Lihat kembali bahwa multifaktor daripada masalah sosial ini sering kali memiliki penyebab yang kompleks. Ya. Baik, untuk pertemuan yang selanjutnya nanti kita akan membahas terkait masalah jenis-jenis masalah sosial dari ya. Jadi nanti kalian di rumah silahkan catat permasalahan-permasalahan di lingkungan sekitar kalian, gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Mungkin sudah lelah? Sudah lelah, ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silakan beres-beres dulu. Ya. Kumpulkan tugasnya ya. Tugasnya dikasih nama ya. Dikasih nama. Silakan. Bukti. Ini doanya. Sebelum pulang mengenalnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari. Selesai. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kalian dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentu kalian bisa pulang dan istirahat di rumah dan jangan lupa belajar ya. Jangan lupa kalian